Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrah Alfianur dengan NIM 211401645 bersama dengan teman saya Nabila Diantika dengan NIM 211401619. Hari ini kami akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah metode penelitian linguistik yang dibimbing langsung oleh Ibu Purnamasari. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas, metode penelitian ini adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam mata kuliah ini, kita diajarkan untuk belajar melihat berbagai perspektif dalam bidang bahasa, kemudian juga diajak untuk bisa mempersiapkan diri untuk membuat proposal dan skripsi. Kemudian ada jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel yang atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Ketiga, ada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif, karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Kemudian analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam suatu satuan yang dapat dikelola. Di samping itu, mengintensiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Kemudian melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Kemudian teknik pengumpulan data. Pada metode penelitian ini ada cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 1. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Kebaikan metode angket. Yang pertama, menghemat waktu. Di sini maksudnya dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data. Yang kedua, menghemat biaya karena tidak memerlukan banyak peralatan. Yang ketiga, menghemat tenaga. Kemudian ada kelemahan metode angket. Di sini ada kemungkinan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan adalah tidak jujur. Kemudian apabila pertanyaan kurang jelas dapat mengakibatkan jawabannya bermacam-macam. Adapun langkah pelaksanaan angket sebagai berikut, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan, kemudian
diberikan kepada responden. Setelah itu dijawab, kemudian disusun untuk diolah dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, kemudian disajikan dalam laporan penelitian. Kemudian dokumentasi. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan data yang ada di sekolah, yaitu berupa profil sekolah, struktur organisasi, dan hasil penilaian pelajar. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai mata kuliah metode penelitian linguistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.